saya alhamdulillah selalu hadir di sini, ditugaskan oleh Ketua APSI untuk selalu menjelaskan tentang sistem pendidikan tinggi dan apa itu kuliah. Biasanya seperti itu. Biar ada yang paham. Kira-kira nanti setelah kuliah itu mau apa dan ingin menjadi apa, ya. Rata-rata kan kuliah itu dikatakan, ada orang Jawa mengatakan kuliah itu mikuli-uyah. Tahu mikuli-uyah? Mikuli garam. Ya, kuliah identik dengan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat mewah, sesuatu pemikiran yang lebih tinggi, sesuatu yang hanya bisa digapai oleh orang-orang tertentu. Begitu ya kira-kira ya? Betul ya? Tidak semua orang bisa kuliah, betul? Maka bersyukurlah bagi yang sudah kuliah. Bersyukurlah yang sudah masuk perguruan tinggi, wabil khusus bersyukurlah yang sudah masuk ke Universitas Raharja. Ya, kenapa Raharja ini ternyata sudah masuk 100 besar ya Pak ya? 100 besar ranking di Indonesia. Tepuk tangan dong. Yang nggak tepuk tangan saya doain supaya tepuk tangan juga. Jadi ini 100 besar ini sesuatu yang luar biasa. Tidak semua perguruan tinggi itu masuk 100 besar ranking Indonesia. Anda tahu berapa jumlah perguruan tinggi di Indonesia? 4.860-an. Banyak 4.860-an perguruan tinggi di Indonesia. Ya, ada yang mungkin bingung, ada yang namanya akademi, ada yang namanya politeknik, ada yang namanya institut, ada yang namanya lagi universitas gitu ya. Bahkan muncul lagi namanya akademi komunitas beberapa tahun terakhir. Ya, betul ya. Kenapa ada yang tidak mengambil akademi atau politeknik atau mengambil sekolah tinggi atau institut? Kenapa memilih Raharja? Berarti di Raharja ada sesuatu yang luar biasa. Begitu ya. Di Raharja ada sesuatu yang sangat menarik. Biasanya orang kuliah itu seperti hukum ekonomi. Ada permintaan, ada penawaran kan gitu ya. Ada demand, ada supply. Ada yang berarti ada yang melihat di sini ada sesuatu ya, sesuatu yang bisa ada kebutuhan yang ingin dicapai di sini, dan di sinilah tempat untuk melakukan aktualisasi itu. Betul ya? Pasti semua kalau sudah masuk ke sini punya ekspektasi sendiri-sendiri. Saya ingin jadi saya ingin begini, saya ingin begini. Hasil survei kami beberapa waktu yang lalu, tahun 2018, ketika mahasiswa itu ditanya mengapa memilih perguruan tinggi. Terima kasih Pak, mohon izin. Kenapa memilih perguruan tinggi? Banyak alasannya. Ya, kalau tahun 2019 ini yang saya perhatikan yang pertama adalah akreditasi. Masyarakat sudah pintar sekarang. Yang kedua biasanya yang dipilih adalah kesesuaian minat di prodi tertentu, betul ya? Kemudian yang ketiga biasanya adalah fasilitas, sarana prasarana. Ini semua di sini ada nggak? Ada. Dan yang terakhir adalah setelah lulus bisa langsung bekerja apa tidak. Nah ini poinnya ternyata besar ini yang keempat. Saya dapat informasi di sini ternyata luar biasa. Banyak yang sebelum lulus itu sudah bekerja. Ya, itu merupakan salah satu indikator bahwa perguruan tinggi tersebut adalah perguruan tinggi yang bagus. Jadi dengan demikian adik-adik tidak salah saat ini duduk di sini, ya, hatinya di sini, pikirannya di sini, badannya di sini untuk mengambil kuliah di Universitas Raharja. Ya, betul ya, betul. Baik. Adik-adik sekalian, saya mohon izin berdiri Pak. Saya akan bicara ini karena saya di kontraknya ini oleh Pak Padli sama Pak ya, karena ini berkaitan dengan bidang saya ya. Tadi sudah disebutkan oleh
Pak Fadli, alhamdulillah ada di semua. Pendidikan di Indonesia ini sudah semakin maju, ya, sudah semakin maju. Tadi saya katakan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta itu statusnya yang keras dong, tidak perlu minder kita kuliah di swasta. Banyak sekarang perguruan tinggi swasta yang sudah sama dengan perguruan negeri statusnya, yaitu peringkatnya ataupun akreditasinya. Betul ya? Betul? Ketika sudah bekerja, lulus bekerja, kelamar, kira-kira ide gajinya sama nggak antara lulusan negeri sama swasta? Sama apa beda? Sama apa beda? Sama. Yang membedakan adalah kompetensi. Apa? Kompetensi. Anda bisa apa? Tuh, Anda bisa apa? Itu pertanyaannya. Apakah hanya bisa teori? Apakah Anda mempunyai lisensi tertentu? Misalnya, ya, kompetensi di bidang komputer ini setahu saya sudah ada lisensi Pak ya, untuk komputer ya. Nah ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ke depan ya, ijazah itu nanti harus didampingi oleh namanya surat keterangan pendamping ijazah. Apa? Yaitu tentang skill kalian. Jadi oleh karena itu, selama kuliah di sini, adik-adik jangan hanya kuliah saja, tapi ikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Semua kegiatan yang ada di sini ini, di perguruan tinggi ini, di Raharja ini, dirancang sedemikian rupa untuk bagaimana membuat adik-adik itu kompeten. Kegiatan kemahasiswaan pasti arahnya bagaimana meningkatkan kompetensi mahasiswa. Kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan jurusan semuanya adalah dalam rangka mendukung skill kalian sehingga kalian menjadi mahasiswa yang profesional. Kira-kira seperti itu cara kalian di sana ya. Baik. Rekan-rekan sembilan ada di sekalian. Apa ini pendidikan? Nah, coba dibaca sendiri ya. Saya nggak usah jelaskan semua ya. Nggak usah jelaskan semua. Yang jelas usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan PBM. Intinya adalah pengendalian diri, ya kan, memiliki kekuatan spiritual, pengendali dan seterusnya. Ini, kemudian ada, nah ini pendidikan tinggi. Apa itu pendidikan tinggi? Kita lihat di sini. Pendidikan tinggi itu tadi saya jelaskan ada program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, spesialis. Ya, banyak ya. Kalau dari berarti programnya apa nih? Sarjana atau diploma? Ada yang diploma nggak? Angkat tangan diploma. Angkat tangan yang S1. S1. Oke, baik ya. Apa bedanya diploma dengan S1? Nah, kalau dikulik lagi panjang lagi ya, waktu saya cuma sedikit. Oke, saya akan arahkan ke sini. Ini saya nggak usah yang inilah, ya. Kita lihat. Ini ada beberapa jenis pendidikan tinggi di sini. Ada pendidikan akademik, ada pendidikan profesional, ada pendidikan vokasi. Ya, beda-beda itu. Jadi kalau misalnya pendidikan tinggi tentunya ada yang sifatnya akademik. Akademik itu adalah S1. Ya. Kalau pendidikan vokasi itu adalah diploma 1, 2, 3 dan 4. S2-nya S2 terapan, S3-nya S3 terapan. Kalau pendidikan yang ini yang akademik S1 ya, sarjana, S2, kemudian S3 biasa. Tidak ada kata-kata terapan di situ. Kalau pendidikan profesi itu adalah pendidikan khusus untuk profesi tertentu. Setelah lulus S1 atau D4 dia akan mengambil profesi. Contohnya apa? Contohnya adalah perawat. Setelah S1 perawat, dia belum boleh bisa praktek, dia belum bisa kerja di rumah sakit kalau belum memiliki gelar nurse. Jadi dia setelah lulus S1 harus ngambil nurse selama satu tahun. Itu contoh. Dokter juga sama, sarjana kedokteran misalnya. Ya, apakah dia bisa langsung jadi dokter? Nggak bisa. Harus ikut pendidikan profesi dokter dulu. Sekian tahun sehingga muncullah gelar dokter di depannya. Begitu kira-kira ya. Oke, berikutnya. Oke, ini sebentar saja ya.
Nah, jadi dengan demikian tadi sudah saya jelaskan di sini ada pendidikan akademik, program sarjana, magister, doktor, gelarnya ini S1, S2, dari sarjana, magister, doktor, yang ini adalah vokasi. Program diploma, magister, terapan, atau terapan. Nah, ini dia. Ya, jadi pemerintah tahun ini dan ke depan akan untuk yang pendidikan diploma akan lebih diaktualisasikan lagi, ya, dengan menggunakan model pendidikan ME, multi entry, multi exit. Ini masih peraturannya masih belum berlaku ya. Tapi kami sudah pelajari bahwa untuk anak diploma itu ada kekhasan sendiri beda dengan S1. Kalau anak diploma nanti ke depan ya dia mengambil D4 misalnya ya. Per tingkatan nanti ada sertifikasi. Setiap tingkat ada sertifikasi, dia bisa setelah ada perlu sertifikasi dia bisa bekerja langsung. Kepengen lanjut lagi, dia tinggal menambahkan lagi. Ya, pengalaman dia bekerja akan diaktualisasikan ke dalam pembelajaran. Terus begitu, sehingga dengan demikian memang kalau program diploma itu diarahkan untuk bekerja, lebih fleksibel waktunya ke depan seperti itu. Jadi tidak seperti sekarang. Program diploma pendidikannya disamakan dengan program S1. Akhirnya ya agak kesulitan. Ya, agak kesulitan. Makanya ini program baru dari pemerintah. Kita berharap ini semua akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kita lihat ada pendidikan profesi. Contohnya yang mana? Ini dokter. Setelah lulus S1, dia tidak lagi langsung praktek, tapi dia harus ngambil kuliah dulu, gelar dokter. Nah, setelah dia dapat gelar dokter, ngapain dia? Ada nggak dokter spesialis? Ada, spesialis kandungan, spesialis mata, spesialis apa, banyak ya, penyakit dalam, ini kan POG, lainnya. Dia kuliah lagi, setelah punya gelar dokter, kuliah lagi, setelah profesi dia ngambil spesialis. Makanya dokter mahal ya. Nah, itu dia, karena pendidikannya sudah spesialis gitu. Kita lihat lagi. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah, kalau lihat ini udah jelas ya. Ini kalau ini ada ini ya, kemarin ada di sini kan. Ada yang masuk ke sininya, betul ya? Ada yang masuk ke sini P3 ya. Nah, ini dia. Munculnya ke sini. Nah, ini juga sama. Kita lihat sekarang arah ininya KKNI-nya ada di mana? Ada di sini. Ada di sini KKNI-nya. Jadi SMA, SMK ya. Itu levelnya KKNI berapa? Apa itu KKNI? Apa itu KKNI? Apa ini? Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Harus tahu. Jadi adik-adik itu nanti kalau sudah lulus itu tahu. Oh, saya itu tingkatannya levelnya ada di sini. Kalau dia baru lulus SMA, SMK itu ada di sini level berapa? Jadi kalau kerja dapatnya operator mesin, operator apa terserah, ya. Kita lihat di sini. Kalau ada yang lulus D3, berarti levelnya berapa? Berapa ini? 5, ada di mana? Kalau S1 D4 ada di level 6. Ya, gajinya sama nggak? Sekarang kan kemarin kita tidak peduli masalah ini. Mau D3 mau S1, gajinya samain. Ya, ke depan kalau kalian sudah punya skill, kalian sudah tidak bisa lagi tawar-menawar seperti itu. Harus sesuai skill ini. Enak kan? Jadi tahu ada di mana kalian letaknya nanti. Ya, kalau udah begini jelas ya. Kalau nanti kuliah S2 berarti ada di mana? Di level 8, S3 9, udah paling tinggi. Di atas lagi nggak ada. Ya, di atas lagi tidak ada. Jadi kalau ada yang lulus, nanti levelnya ada di level. Kalau D3 di level 5, kalau S1 level 6. Kalau S2 ada di sini. Tuh lebih tinggi daripada profesi di sini. Level 8. Ya. Oke, lanjut. Saya katakan kuliah itu adalah investasi. Kenapa bisa begitu? Pernah kita berpikir apa yang membuat seseorang itu sukses di dunia? Ya, Pak Abbas sukses, Pak Fadli sukses jadi dosen.
Ya, lihat Pak Andri sukses semua di sini. Lihat, kita lihat sukses. Apa itu sukses? Sejauh mana kita memahami tentang sukses? Kita lihat di sini. Apa yang membuat seseorang sukses di dunia nyata ini sebenarnya? Apakah karena wajah menarik? Kasihan ya yang masih punya wajahnya menurut dia pas-pasan. Atau masih jomblo kan, kasihan ya. Ada yang jomblo angkat tangan. Kemudian yang berikutnya, apakah karena keberuntungan? Nasib? Apakah karena calon mertuanya pengusaha terkenal? Ataukah karena IPK-nya bagus, otomatis dia akan bahagia, dia akan sukses? IPK menjamin nggak kesuksesan? Tidak. Ya, kita lihat kondisi global sekarang saat ini. Indonesia sudah memasuki ekonomi ini sudah lama sebenarnya, 2015 ya, sudah dijalankan ekonomi masyarakat, ekonomi ASEAN. Ini persoalan SDM di Indonesia. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan dan keahlian tidak memadai. Banyak lulusan sarjana tidak memahami dan tidak terampil, tidak memiliki skill walaupun dia sudah belajar 4 tahun. Saya bisa buktikan karena saya sering mewawancarai orang. Saya dulu pernah jadi kepala HRD, sampai sekarang pun masih pegang HRD. Kenapa bisa begitu? Saya kemarin mewawancara STM, dia saya katakan, kamu lulusan apa? S1. Apa gelarnya? SE. Ambil bidang apa? STM. Oke, saya tanya teorinya dulu, saya bilang. Baru teori saja. Coba Anda sudah 4 tahun. Apa yang Anda pahami tentang STM? Itu aja. Dia hanya menjawab STM itu tentang rekrutmen saja. Contoh. Karena STM itu kan siklus berputar ya. Mulai dari merencanakan sampai retire. Retire itu artinya mempensiunkan pegawai, memecat pegawai. Kan gitu ya. Kalau secara itu manajemen personalnya seperti itu. Tidak paham, dianggap hanya sebatas saya merebut orang Pak, udah, hanya itu, iya. Jadi 4 tahun dia belajar tentang HRD hanya dipahami hanya bagaimana cara merebut orang, bagaimana membina, bagaimana mengembangkan. Dia tidak paham seperti itu. Itu contoh, ya. Padahal kuliahnya sudah 4 tahun. Kita lihat di sini, masalah tenaga kerjaan, rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. Jumlah angkatan kerja tidak sebenarnya dengan kesempatan kerja, betul ya? Kemudian di sini, nah ini contoh saja, kesempatan bagi tenaga kerja baru di Indonesia lebih buruk 22% dibandingkan dengan Filipina, Malaysia dan Thailand di tahun 2015. Tapi tahun 2017 sudah berubah data ini. Ya, saya pernah diskusi ya dengan ketua BNSP, kepala BNSP yang di Badan Nasional Standar Profesi, dan ketua BNP DKI mengatakan hasil survei khusus untuk perawat ya, khusus untuk perawat aja saya sampaikan di sini. Ternyata perawat Indonesia itu adalah nomor 1 di Asia Pasifik. Ya, demikian juga tenaga kerja yang lain Indonesia ternyata disukai, bukan hanya perawat, komputer, ya, kemudian di pertanian itu disukai. Kenapa? Orang Indonesia itu tekun, orang Indonesia itu rajin, orang Indonesia itu adalah humble, ramah. Ya, itu kelebihannya, dan orang Asia Pasifik sangat suka. Orang Asia Pasifik itu mana? China, Korea, dan Jepang. Terutama di Jepang, luar biasa. Cuma kendalanya satu orang Indonesia itu. Apa? Kemampuan berbahasa. Bahasa lokal di situ, baik itu Cina, Jepang, ataupun Korea, atau bahasa Inggris. Padahal di luar itu banyak sekali lowongan-lowongan kerja berkaitan dengan skill kalian ini. Berapa jumlah penduduk Indonesia? Katanya 250, 260. Ya. Berapa usia harapan hidup manusia Indonesia? Paling tinggi 78 tahun. Rata-rata 78 tahun meninggal. Artinya sudah semakin tinggi usia harapan hidup. Usia orang Indonesia semakin panjang. Tapi berapa persen lansianya?
sedikit, baru sekitar 10%-an 15%. Kalikan 250 juta, berapa Bu? Ya, bandingkan dengan yang saya tahu di Jepang aja. Bandingkan dengan Jepang, berapa jumlah penduduk Jepang? 130 juta. Berapa persen jumlah lansianya? Diperkirakan tahun 2020 itu 35%. Berapa anak mudanya? Sedikit. Makanya mereka membutuhkan tenaga kerja banyak. Ambil keluar, Australia saat ini membutuhkan tenaga kerja banyak. Jadi negara-negara yang kaya-kaya itu usia penduduknya semakin tinggi usia harapan hidupnya. Jepang itu sampai sekitar 90 tahun. Kita baru 78 tahun. Rata-rata orang Indonesia sekarang begitu, ya. Tapi jangan salah, anak muda sekarang banyak kena stroke ya. Jangan suka makan gorengan makanya. Jajan itu nggak rasa, nyimpan penyakit, nyimpan lemak atau gut saja kan. Masih muda kok meninggal katanya, ya karena makannya nganggur gitu. Ya. Udah berikutnya ini masalah pengangguran di Indonesia, ini tahun yang lama, ini masih lama sekali, tapi saat ini sudah turun ya, sudah turun tidak sebesar ini. Ini kualitas pendidikan, sering nggak melihat orang begini? Di mana? Jalan kan? Miris nggak? Sedih? Tapi kita nggak tahu cara menolongnya kan? Nah, sukses dulu baru tolong mereka. Betul ya? Betul ya? Nah, sukses dulu baru tolong mereka. Kalau nggak sukses gimana bisa mau menolong? Ya, benar ya? Iya. Pendiri lembaga ini, pendiri universitas ini, manajemen universitas ini banyak sekali jasanya. Dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan, akhirnya banyak tenaga kerja direkrut, betul ya? Banyak kemudian mahasiswa yang masuk ke sini, membuka kesempatan kerja. Makanya itu adalah pengusaha yang susah menurut saya, ya Pak ya. Nah, kan kita lihat keterampilan kerja kita juga masih rendah. Oke, Rani, kompetensi lulusan perguruan tinggi. Kelemahan kita, rata-rata manusia Indonesia itu lebih mengedepankan kepada kualitas lulusan yang bersifat hard skill. Apa itu hard skill? Kemampuan teknis. Tapi lupa dengan yang namanya soft skill. Makanya di sini kalau saya sampaikan kualitas lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ini di Amerika ya, bukan di sini ya, tapi saya rasa masih relevan. Yang pertama apa? Apakah IP ada di sini tadi IP 4,0 pasti sukses gitu kan? Ternyata tidak. Di sini kita lihat kemampuan komunikasi itu nomor 1. Yang pertama apa? Kemampuan komunikasi. Salah satunya kemampuan berbahasa asing. Kemampuan apa? Berbahasa asing. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga kemampuan kerjasama, kemampuan interpersonal, beretika, motivasi, kemampuan adaptasi dan seterusnya. Sopan, ramah nomor 15, nomor 14. Ya. Bijaksana 16, nah 17. IP isi perut. IPK. Yang kalian bangga-banggakan itu 4,0, 3,9, cum laude dan seterusnya ini. Ternyata nomor berapa? 11. 11 ya. Tuh. Oke, lanjut. Apa itu soft skill? Kemampuan interaksi sosial. Bagaimana saudara berkomunikasi dengan baik, bagaimana bisa bekerja sama menjadi sebuah tim, ya. Bagaimana membangun personality yang bagus. Itu yang sekarang dicari. Bukan hanya orang pintar. Ada orang pintar tapi egois. Kerjaannya berantem aja di kantor. Kira-kira mau direkrut nggak sama orang? Ketahuan kok ketika psikotes itu orang ini arahnya, kecenderungannya kemana tahu gitu. Jadi dengan demikian kebaca. Bagi orang yang psikologi tahu itu psikologi itu tahu ya. Ini orang jangan direkrut Pak. Kenapa? Nah, rekrutmen pegawai itu bukan mencari yang terbaik. Saya kasih tahu ya. Catat dengan baik-baik ini. Ketika Anda melamar ke perusahaan tidak mencari yang terbaik, tapi mencari yang cocok sesuai kualifikasi. Jadi semua punya kesempatan yang sama. Bisa dipahami ya? Ingat, perusahaan mencari yang
Cocok bukan mencari yang terbaik. Ya. Jangan kemudian saya yang terbaik, pastilah sukses, pastilah saya diterima di perusahaan. Tidak. Tapi perusahaan mencari yang cocok. Saya pernah menerima pegawai IPK-nya 3,8 dari perguruan tinggi negeri. Tapi hasil tesnya, mohon maaf, kelihatan sekali egonya tinggi. Tapi karena pimpinan saya membutuhkan, dia lakukan. Terima. Apa yang terjadi? Ya kayak gitu, egonya tinggi sekali. Karena dia merasa pinter, meremehkan orang lain yang satu tim sama dia. Akhirnya berantem aja, akhirnya gak betah keluar. Apa mau seperti itu orang bekerja? Tidak ya? Oke. Kecuali Anda menjadi pengusaha nggak apa-apa. Terserah saudara mau ngatur perusahaannya seperti apa gitu ya. Oke, yang berikutnya kita lihat kompetensi lulusan 15. Oke. Nah ini dia. Nih. Kesuksesan di dunia kerja itu 85% itu ditentukan oleh soft skill, 15% ditentukan oleh hard skills. Kami ya. Oke. Jadi dengan demikian adik-adik kita semua punya kesempatan yang sama. Kembangkan diri sekarang, percaya diri dan seterusnya. Kualitas lulusan perguruan tinggi tidak hanya dilihat dari segi nilai IPK yang tinggi atau bagus, banyak pertimbangan lainnya. Di mana melihat suatu potensi yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Jangan berpikir yang penting IPK bagus pasti diterima di perusahaan mana pun. Ketemuan tersebut salah besar. Ke depan kalau begitu saya harus jadi apa, Pak? Gitu kan? Saya harus jadi apa? Harus bagaimana? How to make you different with other fresh graduates? Saya jadi sarjana lulusan seperti apa? Kita lihat. Apa seperti ini? Ini cermin mahasiswa Indonesia ya. Ini angkatan tahun 66. Ini angkatan tahun 97 angkatan saya. Apa mau seperti ini? Mahasiswa apa seperti ini? Terkenal dengan baju belel, kemudian apa namanya, jinnya sobek, nggak pernah mandi, 2 hari sekali mandinya, atau pas tanggal 1 suro saja mandinya. Sama ada dukun ya. Mana-mana bawa koran, bawa buku-buku yang sifatnya radikal. Atau mau seperti ini? Oke. Atau Anda mau yang seperti ini? Ya? Apa Anda mau yang jadi seperti ini? Apa yang mau jadi seperti ini? Apakah mau seperti ini? Apakah Anda ingin yang terkenal seperti ini? Nah, apakah ingin begini? Nah, apakah yang begini? Silakan pilih ya. Ini ada tipologinya di sini. Ada mahasiswa itu yang senang jadi aktivis, ada yang senangnya akademis, ada yang senangnya atlet, seniman, wirausaha, social entrepreneur. Silakan. Saya rasa semua kampus itu memiliki wadah untuk menyalurkan minat bakatnya. Makanya ada namanya bidang kemahasiswaan. Itu tujuannya di sini nih. Selama ini kemahasiswaan selalu disepelekan perguruan tinggi lain, tapi perguruan tinggi yang sudah paham tentang konsep soft skill, hard skill, pasti akan menggunakan saran ini dipakai untuk bagaimana mendukung dan membentuk kepribadian yang lebih baik. Jadi bukannya sebatas pengembangan minat bakat saja, ya. Oke. Kemudian ada Tridharma. Sudah hafal Tridharma perguruan tinggi? Mahasiswa wajib hafal Tridharma perguruan tinggi. Ya. Yang pertama apa? Pertama apa? Pendidikan dan pengajaran. Yang kedua? Yang ketiga? Ada berapa jadinya Tridharma? Ada 3. Ingat ya, ini harus hafal. Karena ini tugas kalian nanti di sini. Kalau nggak hafal dipertanyakan. Apa betul dia mahasiswa? Dan yang berikutnya, oke. Jadi dengan demikian dari kesimpulan tadi pembicaraan saya, mari belajar hard skill, di mana di situ akan ada kompetensi, ada nilai akademis, gitu kan? Mari belajar soft skill, ada leadershipnya, ada sosial kompetensinya. Mari belajar life skill. Di situ ada idealisme, di situ ada karakter, gitu ya. Oke, adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan di pada kesempatan kali ini. Saya rasa
ini kesempatan besar bagi adik masuk ke Raharja ini. Menurut saya sesuatu yang luar biasa, tepat ya. Di sini banyak peluang, ada organisasi kemahasiswaan, ada program akademisnya, dan pembentukan karakternya sudah ada semua di sini. Jadi dengan demikian adik-adik selamat memasuki dunia baru namanya perguruan tinggi ya.